Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Dwi akan mengajak kalian untuk membahas latihan penilaian akhir tahun pada buku aktivitas siswa kelas 5 semester 2. Silahkan persiapkan diri dengan baik dan simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Dwi akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silakan buka buku aktivitas siswa halaman 70 sampai dengan halaman 71. Untuk soal yang pertama, pilihan ganda. Silakan simak bacaan yang ada pada kolom di buku kalian. Rinjani tersohor sebagai gunung paling indah di Indonesia. Tak heran gunung yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menjadi favorit para pendaki. Pemandangan alam, danau Segara Anak, serta kawah gunung berapi maha besar adalah cermin kecantikan Gunung Rinjani. Objek wisata yang diceritakan dalam teks bacaan tersebut adalah jawabannya adalah C. Gunung Rinjani. Lanjut soal yang kedua. Kalimat yang berhubungan dengan suatu peristiwa adalah A. Badai tsunami melanda Aceh Desember tahun lalu. Di sini peristiwanya adalah peristiwa badai tsunami. Kemudian B. Siapa yang memasak makanan selezat ini? Ini merupakan kalimat tanya. Kemudian C, sebelum tidur sebaiknya kita menggosok gigi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Kemudian D, pencuri itu sedang diinterogasi. Dari keempat pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A, badai tsunami melanda Aceh Desember tahun lalu. Di sini berhubungan dengan suatu peristiwa yaitu badai tsunami. Lanjut soal yang ketiga. Berikut ini yang merupakan contoh kata baku adalah anak-anak untuk menentukan kata baku atau tidak baku kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kalian bisa menggunakan aplikasi KBBI 5 di HP kalian atau kalian juga bisa menggunakan website KBBI online. Nah, di sana nanti kalian bisa mengetikkan kata, di situ akan ketahuan ini baku atau tidak. Nah, kita mulai dari yang A. Kata analisa ini ternyata tidak baku. Bentuk bakunya adalah analisis. Kemudian yang B, kata praktek ini juga tidak baku. Bentuk bakunya adalah praktik. Kemudian yang C, kata global ini juga tidak baku. Bentuk bakunya adalah global. Dan yang D, kata apotek ini adalah kata baku, apotek. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal yang keempat. Berikut yang merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa adalah anak-anak, kata tanya mengapa biasanya memiliki jawaban yang diawali dengan kata karena. Nah, kita cek jawaban A sampai D, manakah yang benar? Yang A, karena pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja
yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri. Nah, ini jawaban dari kata tanya mengapa. Kemudian yang B, kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, ini di sini terdapat tempat ya di Pelabuhan Banten. Sehingga ini merupakan jawaban dari kata tanya di mana. Kemudian ada juga tahun, pada tahun 1596. Berarti menunjukkan waktu. Jawaban dari kata tanya kapan. Kemudian yang C, cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ada nama benda yaitu cengkeh. Maka ini merupakan jawaban dari kata tanya apa. Kemudian D, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Thomas Stamford Raffles, nama orang ya. Berarti ini jawaban dari kata tanya siapa. Sehingga jawaban dari soal nomor 4 adalah yang A. Karena pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri. Lanjut, soal yang kelima. Berikut ini merupakan kata baku adalah, ya kembali lagi kata baku. Kita cek yang A, nasihat. Itu kata bakunya juga nasihat. Silahkan kata bakunya adalah silakan. Apotik kata bakunya adalah apotek. Resiko kata bakunya adalah risiko. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang A, nasihat. Lanjut soal yang keenam. Air dimanfaatkan hewan untuk minum ya. Hampir semua hewan itu membutuhkan air untuk minum. Bukan hampir ya, semua hewan membutuhkan air untuk minum. Kemudian yang ketujuh, dalam sebuah cerita terdapat jalan cerita yang disebut. Nah, jalan cerita itu apa? Nah, kalau tema itu pengertiannya adalah pokok pikiran, dasar cerita. Tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam cerita. Narasi itu adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Alur adalah jalan cerita, urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Sehingga jawaban nomor 7 adalah D, alur. Kemudian soal nomor 8, perhatikan iklan berikut. Deterjen cair Kimangi. Iklan tersebut menawarkan barang berupa deterjen cair D. Kemudian nomor 9, perhatikan iklan berikut. Mesin cuci resik. Nah, informasi penting yang sesuai dengan iklan tersebut adalah, anak-anak mohon maaf di dalam slide ini teksnya kurang begitu terbaca. Maka silakan simak baik-baik pada aktivitas siswa kalian, dan di sini jawaban yang benar adalah yang A. Mesin cuci resik berkapasitas 10 kg dan program dapat diatur sesuai kebutuhan. Kemudian yang nomor 10, perhatikan iklan berikut pasta gigi Celing. Iklan tersebut mengandung unsur, nah di situ ada gambar ilustrasi di paling bawah, ada gambar pasta gigi dan di atasnya ada teks. Maka unsurnya yaitu gambar dan teks B. Lanjut nomor 11. Koran adalah salah satu contoh media titik-titik. Koran itu merupakan contoh dari media cetak. Ingat anak-anak, iklan itu ada iklan media elektronik, ada iklan media cetak, ada iklan media digital. Dan koran termasuk contoh iklan pada media cetak. Lanjut nomor 12, kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi disebut wawancara. Lanjut nomor 13, gagasan pokok sering disebut ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama. Lanjut nomor 14, judul dalam sebuah bacaan harus jelas dan mewakili isi bacaan. Harus jelas dan singkat.
Nomor 15, teks narasi sejarah sering menggunakan konjungsi atau kata hubung apa? Yang benar adalah temporal. Ya, misalnya kemudian, setelah itu, lalu, dan lain-lain. Karena teks narasi sejarah itu menceritakan sebuah peristiwa di masa lampau, ya, rangkaian peristiwa, sehingga antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dihubungkan dengan kata hubung kemudian, setelah itu, lalu, dan lain-lain. Lanjut nomor 16, cerita pada teks narasi sejarah bersifat nyata, asli, sesuai dengan kenyataan ya. Jadi teks narasi sejarah itu berangkat dari kisah-kisah nyata. Misalnya ada kisah Pangeran Diponegoro, itu nyata ya nak ya. Berbeda dengan teks narasi fiksi, misalnya Si Kancil, itu tidak nyata. Tapi kalau narasi sejarah itu nyata. Lanjut nomor 17, kata baku dari baterai adalah baterai. Lanjut nomor 18, cara untuk mendapatkan informasi secara cepat dari sebuah teks adalah dengan cara membacanya secara intensif, membacanya secara berulang, mencatat kalimat-kalimat yang penting, menemukan kata kunci, dan lain-lain. Kemudian nomor 19, kejadian yang terjadi pada masa lampau dan disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa merupakan pengertian dari sejarah. Ya, sejarah itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Lanjut nomor 20, keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra disebut, ingat kata kuncinya adalah ruang atau tempat, waktu, dan suasana. Ini adalah pengertian dari latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lanjut nomor 21, nilai positif dalam cerita fabel adalah agar pembaca mencontoh perilaku baik dan tidak mencontoh perilaku buruk dari tokoh-tokoh dalam cerita. Lanjut nomor 22, pemberitahuan tentang penyelenggaraan suatu kegiatan termasuk dalam jenis iklan. Ini bisa iklan undangan jika di situ ada unsur mengundangnya. Misalnya hadirilah pameran apa gitu. Nah, maka itu termasuk iklan undangan. Tapi jika itu hanya memberitahukan saja, telah dibuka penyelenggaraan pameran lukisan misalnya gitu, maka itu masuk pada iklan pemberitahuan. Maka ini jawabannya ada iklan undangan dan iklan pemberitahuan. Lanjut nomor 23, kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca iklan disebut kalimat persuasif. Ingat nak, sebuah iklan harus mengandung unsur kalimat persuasif, kalimat yang mengajak, yang membujuk. Lanjut nomor 24, iklan yang hanya menggunakan gambar dan teks dalam penyampaiannya disebut iklan media cetak. Misalnya iklan pada koran itu hanya ada gambar dan teks atau bahkan teks saja. Iklan pada majalah hanya ada gambar dan teks. Karena koran tidak bisa memuat suara apalagi video. Lanjut nomor 25, perhatikan iklan berikut. Depot isi ulang Aquada. Keunggulan depot isi ulang Aquada adalah, nah di situ kalau kalian simak iklan tersebut pada buku kalian, maka ada kalimat diproses secara higienis dan seterusnya. Lanjut pada Romawi 3 anak-anak. Nomor 26, bacalah teks penjelasan berikut. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahan bakunya juga tidak hanya dari daun teh, tapi juga dari berbagai jenis buah, apel, stroberi, atau campuran bermacam-macam buah. Beberapa bunga juga digunakan sebagai bahan baku teh, atau dari berbagai bunga seperti melati, rosella, dan lain-lain.
Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Ada ya, teh peppermint ya. Secara umum teh itu ada 3 jenisnya, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Nah, anak-anak tuliskan kata kunci pada paragraf tersebut. Kata kuncinya ini, teh tidak hanya terbuat dari daun teh, tapi juga ada yang berbahan baku buah, bunga, dedaunan. Terdapat 3 jenis teh, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Lanjut pada nomor 27, apakah yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi itu teks yang berisi tentang serangkaian peristiwa atau kejadian. Nomor 28, apakah yang dimaksud dengan surat undangan setengah resmi? Nah, surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau kepada instansi atau organisasi. Itu pengertiannya. Lanjut nomor 29, jelaskan sifat informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Informasi yang disajikan dalam teks non-fiksi itu berupa kenyataan atau fakta atas kejadian yang benar-benar terjadi. Bukan rekaan, bukan hayalan, bukan imajinasi seperti pada teks fiksi. Seperti yang Pak Dwi contohkan tadi. Misalnya, teks narasi sejarah itu termasuk teks non-fiksi. Nah, teks narasi sejarah itu menceritakan kejadian yang nyata atau fakta. Kejadian itu benar-benar terjadi. Bukan seperti teks pada fabel misalnya. Pada fabel misalnya Kisah Si Kancil itu merupakan rekaan, hayalan, hasil imajinasi. Kenyataannya tidak ada hewan yang bisa berbicara. Nah, lanjut soal yang terakhir yaitu nomor 30. Perhatikan iklan berikut. Di situ ada minyak goreng yang bermerek Klentik. Nah, apa informasi penting yang sesuai dengan iklan di atas? Berdasarkan deskripsi pada iklan, kita bisa menemukan beberapa informasi penting. Pertama, minyak goreng ini adalah minyak goreng yang jernih dan crispy. Yang kedua, unggul dalam kelezatan dan kesehatan. Jadi, minyak goreng ini ketika digunakan maka dia akan menjadikan makanannya menjadi lezat dan juga minyak goreng ini cukup sehat. Dan yang ketiga, mengandung vitamin A dan E. Nah, bukti bahwa minyak goreng ini sehat yaitu apa? Minyak goreng ini mengandung vitamin A dan mengandung vitamin E. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan soal latihan penilaian akhir tahun muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.